Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini, saya akan membedah tema diskusi pada kesempatan kali ini, yaitu siapa parpol kuat di Pileg di Provinsi Sulawesi Selatan 2024. Dan untuk membahas ini, kembali lagi IPISO mengundang dan menghadirkan Bapak Dr. Ridwan Pawalang MHI, pengamat politik Islam kita dari Universitas Muhammadiyah, untuk membedah tema ini. Tentu sebelum saya memulai, saya harus kembali menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Dokter. Salam Kak Kadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena diberikan kesehatan untuk kembali tampil mengedukasi masyarakat Sulawesi Selatan. Betul Kadir. Baik, Dinda Dokter, kalau kita melihat peta politik di Sulawesi Selatan, apakah menurut kita akan ada pergeseran kekuatan politik menuju Pileg di Provinsi Sulawesi Selatan menuju 2024, atau seperti apa yang kita lihat, dan parpol-parpol apa yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bersaing menjadi pemenang dalam kacamata Dinda Dokter? Silakan. Baik Kak Kadir, saya menyapa dulu pemirsa Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan sobat IPISO dimanapun berada, jumpa lagi di acara IPISO Rumah Edukasi. Terima kasih Kak Kadir telah mengundang untuk kemudian tampil, berbagi cerita, berbagi informasi terkait dengan perkembangan politik, demokrasi kita di Sulawesi Selatan. Saya pikir menarik tema diskusi kita malam ini Kak Kadir, karena ini juga adalah bagian daripada sebuah upaya untuk mengeksplorasi lebih awal, mengkaji lebih awal tentang dinamika kontestasi partai politik di Pileg, dan itu tentu saja berimplikasi terhadap komposisi partai politik ataupun anggota DPR di DPR Provinsi Sulawesi Selatan. Kita tahu bahwa sesungguhnya selama ini pemimpin ataupun ketua DPRD kita di Sulawesi Selatan adalah Partai Golkar, dari Partai Golkar. Dan terakhir ini Partai Golkar memimpin di kursi 13. Ada penurunan. Banyak penurunan. Dari 18 sebelumnya. Sebelumnya Kadir. Tentu saja pendatang-pendatang baru dan partai-partai yang selama ini yang punya irisan dengan Partai Golkar lah sebagai bagian yang diuntungkan terhadap penurunan itu Kadir. Ya, ada Nasdem, ada Gerindra dan seterusnya. Baik Kak Kadir, tentu saja kalau kita berbicara dalam konteks selatan itu tidak bisa kita pisahkan irisannya dengan dinamika kontestasi dalam menuju Pilpres 2024 secara nasional. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya partai-partai yang ada di Sulawesi Selatan ini itu sangat erat kaitannya dengan figur-figur partai itu sendiri di tingkat nasional. Ya. Terlepas misalnya PDIP dan seterusnya, tapi PDIP nanti juga kita bahas pada kesempatan ini kan. Baik, saya akan membedah dulu. Paling tidak ada 3 partai politik di Sulawesi Selatan ini yang memang dinamikanya dalam melakukan konsolidasi kerja-kerja partai politik dan kerja-kerja ketua-ketuanya. Begitu pula saya pikir para anggota DPR-nya di DPRD Provinsi Selatan itu cukup dinamis dan bisa kita saksikan di media sosial terkait dengan kegiatan-kegiatannya. Dan itu berimplikasi terhadap tentu saja bagaimana afirmasi partai-partai anggota-anggota DPR ini terhadap konstituen yang diwakilinya.
Di samping itu saya pikir figur sentralnya adalah ketua-ketuanya, ketua-ketua DPD satunya ini juga itu juga tidak bisa dipisahkan daripada partai politik hari ini yang kemudian di pilkada kemarin itu mengantarkan kader-kadernya ataupun koalisinya, dukungannya terpilih sebagai bupati, wakil bupati di kabupaten, wali kota di kabupaten Kabupaten kota. Kabupaten Kota kan. Baiklah, saya perlu sebutkan pertama misalnya Partai Golkar. Partai Golkar ini dipimpin oleh sosok wali kota Parepare, Bapak Topa Pawe, seorang pengacara senior, dan tentu saja bahwa beliau ini adalah politisi ulung, politisi gaek lah ya, Partai Golkar. Saya pikir dari sisi figur di Sulawesi Selatan cukup baik ya, cukup terkenal, dan saya pikir beliau terpilih dan memenangkan pertarungan menjadi ketua DPD 1 Partai Golkar Selatan bukan hal yang mudah. Karena Partai Golkar ini memiliki kader ya, memiliki tokoh-tokoh yang cukup kuat dan memiliki relasi nasional, memiliki kapital yang kuat, tetapi pilihan partai itu, pilihan daripada pengurus itu jatuh kepada Pak Topawe. Artinya apa? Bahwa Pak Topawe yang selama ini hanya berkat daerah, tetapi mampu untuk kemudian menjadi dan memenangkan posisi ketua DPD 1 Partai Golkar di Sulawesi Selatan. Nah, saya pikir ini hal yang kemudian sebagai sebuah era baru menurut saya, figur baru, sosok wali kota yang kurang lebih jaraknya 120-30 kilo lah ya dari ibu kota provinsi, tetapi beliau dipercaya dan meyakinkan untuk kemudian memimpin. Nah, ada sisi yang kemudian patut untuk kemudian dikaji dan hari ini menjadi celah besar bagi Partai Golkar untuk Selatan, dan ini bisa berdampak terhadap pemenangan di Pileg tahun 2024. Mengapa? Karena sosok ketua umumnya DPP ya, ketua umum DPP Pak Airlangga Hartarto hari ini itu dikenal bahwa elektoralnya masih rendah hari ini. Dan itu juga berimplikasi rendahnya elektoralnya beliau di Sulawesi Selatan. Nah, saya melihat di Sulawesi Selatan Kak Kadir bahwa sesungguhnya figur-figur nasional itu sangat berdampak terhadap kepuasan dan bagaimana ekspektasi, begitu pula pilihan masyarakat Sulawesi Selatan terhadap anggota DPR itu sendiri, begitu pula partai politik. Kalau sosok ketua umumnya kemudian bagus dari sisi elektoralnya, kuat secara elektoral, tentu saja masyarakat itu percaya diri, Pak. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya kalau memilih anggota DPR ini, partai ini, karena figurnya ya di pusat, itu adalah bagian yang akan menjadi penentu terhadap kebijakan-kebijakan satu periode ke depan. Dan itu akan berimplikasi terhadap kebutuhan-kebutuhan ataupun kesejahteraan masyarakat di daerah. Yang notabene adalah mereka ini adalah pemilih terhadap caleg-caleg daripada partai itu sendiri. Nah, ini yang saya pikir tentu saja menjadi sebuah tantangan yang cukup besar menurut saya, atau saya istilahkan jalannya cukup menganga, cukup besar bagi Partai Golkar Selatan. Dan saya pikir ini tidak menutup kemungkinan berimplikasi terhadap perolehan suara, perolehan kursi Partai Golkar di Selatan. Nah, kekuatan ini saya pikir itu akan kemudian menjadi sebuah kekuatan yang bisa menguat ketika terjadi konsolidasi besar-besar dilakukan Partai Golkar. Sebaliknya, itu akan melemah di Sulawesi Selatan Partai Golkar ketika ini tidak bisa sesegera kemudian dibenahi. Yang kedua, Kak Kadir, Partai Nasdem. Partai Nasdem tentu ada Pak Surya Paloh. Di Sulawesi Selatan ini ketuanya Pak Remes, mantan bupati 2 periode Kabupaten Sidrap, hari ini menjadi anggota DPR RI dari Dapil 3, Kak Kadir. Iya, betul. Tentu saja bahwa Pak Remes ini adalah sosok figur muda yang hari ini memimpin partai DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan,
Ini juga saya pikir menarik karena partai ini adalah partai yang cukup signifikan perolehan kursinya di Provinsi Selatan 12 kursi. dan menempatkan kadernya sebagai wakil ketua. Ya. Saya pikir ini juga bagian daripada tantangan dan juga memiliki celah di Pileg tahun 2024. Mengapa? Karena Pak Surya Paloh ataupun Partai Nasdem sampai detik ini belum menunjukkan siapa bakal calon presidennya. Atau paling tidak, saya pikir sejatinya partai politik itu jangan ngambil lagi orang-orang lain, figur luar untuk kemudian menjadi capresnya. Paling tidak ketua umumnya atau partai kader yang ada di dalam ini kemudian didorong untuk menjadi bakal capres lah paling tidak. Yang hari ini partai politik itu mendorong ketua-ketua umumnya ataupun kadernya untuk kemudian didorong untuk tampil menjadi sosok ataupun bakal ataupun figur yang akan muncul sebagai capres di tahun 2024. Ini menjadi tantangan sebetulnya di Partai Nasdem Selatan, walaupun hari ini modalnya cukup ada, tetapi bisa saja kemudian itu akan terjadi pelemahan-pelemahan ataupun pengurangan di tahun 2024. Ketika kemudian masyarakat kecenderungannya itu bahwa dia membutuhkan capres di pusat. Nah gitu. Nah ini saya pikir akan menjadi tantangan tersendiri di internal Partai Nasdem Selatan ini ketika kemudian tidak jelas dan tidak memiliki ketegasan sikap terhadap siapa bakal capres itu dan digandrungi oleh masyarakat Selatan. Kalaupun ada tetapi tidak digandrungi itu juga jadi soal kakak. Ini juga jadi persoalan tersendiri bagi masyarakat kita karena masyarakat kita itu memang semakin hari semakin cerdas. Dia tidak mau memberikan hak pilihannya itu menjatuhkan dia punya pilihan tanpa kemudian ada dampak implikasi secara nasional terhadap kebutuhannya dan paling tidak itu adalah figur yang menjadi pilihannya. Nah, tentu saja ini akan menjadi sebuah tantangan bagi sosok Pak Remes dan bersama timnya di DPW Partai Nasdem Selatan untuk menghadapi Pileg di 2024 kayak gitu. Baik yang ketiga atau yang terakhir ingin saya sebutkan adalah Partai Gerindra Selatan yang dipimpin oleh Andi Iwan Darmawan Aras. Tentu saja beliau ini adalah sosok anak muda, ya, sudah dia periode terpilih menjadi anggota DPR RI dan sosok yang saya pikir dikenal sebagai sosok petarung, ya, sosok petarung dan saya mendengar bahwa beliau ini adalah sosok anak muda yang paling penting lah paling tidak ya. Kalau tidak dikatakan anak emasnya Pak Jenderal Prabowo, saya pikir adalah kepercayaan. Mengapa? Saya katakan bahwa sesungguhnya beliau ini adalah sosok anggota DPR RI harusnya menjadi pengurus DPP. Tetapi kemudian Pak Prabowo memberikan mandat kepada Andi Iwan Darmawan untuk kemudian tetap memimpin partai DPD 1 ataupun DPD Partai Gerindra Selatan. Tentu saja ini adalah sebuah tiket ataupun SK yang tidak sekedar SK biasa saja. Ini adalah SK yang punya magnet tersendiri bagi Partai Gerindra Selatan. Nah, tentu saja bahwa ada kekuatan tersendiri yang berbeda dari dua partai yang saya sebutkan tadi atau kita diskusikan pada kesempatan ini Kak Kadir, bahwa sosok ketua umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto ini hari ini masih memimpin secara elektoral sebagai sosok yang figur terkuat yang akan kemudian menjadi capres di Sulawesi Selatan. Nah, tentu saja ini akan berdampak terhadap pilihan masyarakat terhadap caleg-caleg Partai Gerindra untuk tingkat provinsi Sulawesi Selatan ataupun DPRD Sulawesi Selatan Kadir. Nah, ini saya pikir akan menjadi sebuah ancaman menurut saya bagi Partai Golkar di Selatan dan begitu pula Partai Nasdem di Selatan Kadir. Karena saya katakan tadi bahwa sesungguhnya pilihan masyarakat itu tidak mau lagi hanya memilih caleg
DPRD provinsi tanpa ada konsekuensi ataupun irisan yang kemudian berdampak secara nasional. Masyarakat kita itu Anda dipilih, tetapi ada program-program, ada kebutuhan-kebutuhan, ada kepentingan-kepentingan masyarakat itu yang intervensinya langsung dari pusat. Nah, ini yang menjadi catatan sebetulnya poin penting bagi Partai Gerindra, begitu pula Pak Andi Iwan Darmawan Aras untuk kemudian bagaimana mendesain ekspektasi masyarakat ini, pilihan-pilihan masyarakat ini untuk kemudian menjadi sebuah suara. Dan itu bisa diambil oleh caleg-caleg atau bakal caleg Partai Gerindra di provinsi untuk tingkat provinsi selatan. Nah, tentu saja kekuatan elektoral partai Pak Prabowo di Sulawesi Selatan ini, saya pikir ini perlu diolah dengan bagus. Dan tentu saja secara nasional, kalau betul Pak Prabowo maju sebagai capres, kontestan capres di tahun 2024, saya pikir ini juga semakin menguatkan sesungguhnya bahwa pilihan-pilihan masyarakat itu akan cenderung pada caleg-caleg dari partai itu yang memiliki capres yang akan tampil. Dan saya pikir ini terasa di anggota DPRD yang ada di partai atau caleg di partai Gerindra dan PDIP yang selama ini saya pikir tegas dalam memilih dan mendorong kadernya untuk tampil sebagai calon presiden di setiap pilpres kadin. Nah, ini saya pikir akan menjadi sebuah kontestasi dan saya pikir kompetisinya cukup ketat di Sulawesi Selatan, dan saya pikir pilihan-pilihan tadi itu, strategi-strategi tadi, saya pikir cukup signifikan pengaruhnya terhadap siapa parpol yang akan kemudian kuat ataupun memenangkan di pileg tahun 2024 untuk tingkat anggota DPR di Provinsi Selatan. Saya pikir begitu sebagai sebuah pengantar. Baik, sahabat dan sobat Tipiso, Dr. Ridwan Pawalang menganalisis bahwa Golkar, Nasdem, dan Gerindra kemungkinan menjadi 3 besar yang akan memperebutkan posisi pemenang di pileg 2024 karena memiliki kekuatan-kekuatan dan jaringan-jaringan yang kuat di 3 partai ini, dan ditopang ketua-ketuanya yang mumpuni untuk memimpin partainya bertarung memenangkan perhelatan pileg di Provinsi Sulawesi Selatan 2024. Dan tentu indikator-indikator tambahan tadi adalah Gerindra sedikit diuntungkan karena ada sosok Prabowo yang memiliki elektoral yang bagus dan kuat di Sulawesi Selatan yang bisa mendorong dan mendongkrak perolehan suara Partai Gerindra di topan Andi Iwan Darmawan Aras sebagai ketuanya dianggap petarung dan tentu memiliki kualitas dalam membawa Gerindra menjadi pemenang di 2024. Kita kembangkan, sahabat dan sobat. Baik, tentu selain indikator itu, pemetaan geopolitik pun penting ya untuk membedah kekuatan para politik sendiri. Misalnya Golkar, Nasdem, Gerindra, sejauh mana kepala-kepala daerah membantu partai ini atau berkontribusi bagi partai ini untuk memenangkan pileg di 2024. Dan selain 3 partai ini, siapa partai lain yang punya potensi untuk bersaing dan mengejar ketiga partai ini? Silakan. Baik, Kak Kadir. Tentu saja bahwa sesungguhnya ketiga partai yang kita sebutkan tadi itu memang memiliki kekuatan sendiri di kabupaten kota. Artinya apa? Bahwa mereka ini memiliki kepala daerah. Gitu. Hampir merata saya pikir bahwa ketiga partai ini masing-masing memiliki kekuatan-kekuatan bantuan lah ya paling tidak sebagai bupati wali kota di kabupaten kota daerah. Baik itu Partai Golkar yang selama ini memang banyak kepala daerah di kadernya, di pengurusnya, di ketua-ketua DPD 2-nya di daerah. Begitu pula misalnya Partai Nasdem memiliki bupati dan seterusnya. Tentu saja begitu pula saya pikir Partai Gerindra yang memang doktrinnya adalah doktrin bertarung. Saya pikir partai ini yang melekat ya sebagai
partai petarung, dan tentu saja dukungan bupati dan wali kotanya di kabupaten kota ini juga adalah dukungan petarung. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya mereka ini kalau bertarung mendorong dan memenangkan kader-kadernya sebagai kontestan untuk memenangkan kontestasi, saya pikir itu terasa memang. Nah, kalau misalnya partai lain yang bisa saja muncul untuk menjadi sebuah kuda hitam, tentu saja ya ada PDIP dan partai Demokrat. PDIP itu kita lihat bahwa tentu saja pelaksanaan tugas yang akan terjadi di tahun 2024 ini tentu saja adalah kader-kader partai PDIP itu sendiri. Dari gerbong istana ya. Nah, dari gerbong istana itu diyakini berpengaruh terhadap pileg, begitu pula pilkada di tahun 2024. Tentu saja adalah pilpres tidak bisa kita nafikan itu. Tapi tema kita adalah tema pileg, tentu saja mereka ini akan bekerja sesuai dengan instruksi istana. Dan tentu saja tidak mungkin akan ke partai lain. Tentu saja partai PDIP di Selatan ini akan diuntungkan dengan pelaksana tugas yang muncul, dan tentu saja ini yang kita istilahkan sebagai kuda hitam yang bisa menempel terhadap partai-partai yang hari ini itu juga itu yang sedang kemudian memimpin perolehan paling tidak 3 besar di DPRD Provinsi Selatan. Yang kedua kader tentu saja bahwa Partai Demokrat, jika saja partai ini menjatuhkan DPP-nya, menjatuhkan pilihannya kepada sosok Bapak Ilham Arief Sirajudin. Mengapa? Karena Bapak Ilham Sirajudin ini punya modal politik, modal sosial, dan kapital yang cukup, dan seorang figur, tokoh yang cukup dikenal, disegani dalam kontestasi politik di Sulawesi Selatan. Ya. Tentu saja figur Pak Iyas ini memiliki dampak elektoral terhadap Partai Gerindra sebagai partai kuda hitam yang kemudian akan mengikuti pileg di tahun 2024. Ini adalah kemudian 2 partai yang kemungkinan tanpa kemudian bermaksud menafikan partai-partai yang ada hari ini mendudukkan kadernya di DPRD provinsi, tetapi kalau kita bicara dalam konteks partai yang dekat dengan itu, dengan indikator-indikator yang ada, saya pikir kedua partai ini, PDIP dan Demokrat, itu kemungkinan akan menjadi sosok partai, sebuah partai yang akan kemudian menempel daripada partai-partai yang ada, paling tidak masuk 5 besar daripada perolehan kursi yang sejauh ini kalau kita baca dari indikator yang ada pada pileg tahun 2024. Baik, sahabat dan sobat. So, Demokrat dan PDIP dianggap kuda hitam serius yang bisa bersaing dan mengejar Golkar, Nasdem, dan Gerindra tentunya. Tadi juga sudah dipetakan bahwa Golkar, Nasdem, dan Gerindra ini masing-masing memiliki kekuatan kepala daerah yang bisa membantu ya mendongkrak. Baik, kalau kita melihat dari Golkar itu sendiri, Nasdem, Gerindra, ketiga ketuanya ini disebut-sebut bakal calon gubernur. Nah, waktu itu kalau dilihat dari peta kekuatan politik di Sulawesi Selatan, ya ketiga-tiganya ini ya akan menghadapi pelaksana tugas gubernur atau yang akan menjadi gubernur definitif. Dari ketiga pimpinan daerah ini, yang mana yang paling memiliki kans yang cukup besar menurut Dinda Dokter untuk bisa tampil dalam kontestasi pilgub yang sekaligus juga bisa mendongkrak tentu perolehan suaranya, karena majunya mereka tentu akan berimbas pada perolehan suara, karena dia bisa menjadi good voters untuk membantu peningkatan suara ke partai. Kajian Dinda Dokter melihat pimpinan-pimpinan partai ini, siapa yang punya potensi untuk maju,
dan sejauh mana efeknya ke partainya. Silakan. Baik Kak Kadir, tentu saja kan partai politik itu tentu melihat figur-figur kader-kadernya, sejauh mana tingkat popularitasnya, elektabilitasnya dan elektoralnya. Begitu pula saya pikir mampu meyakinkan DPP-nya untuk mendapatkan tiket SK usungan. Nah, hari ini sebetulnya kalau di Selatan ini bahwa misalnya Pak Tompawi Partai Golkar ini kita sebut banyak kadernya, ya, banyak kadernya yang mumpuni, ya, di luar sosok ketua DPD 1. Nah, tentu saja itu menjadi tantangan, ya, menjadi tantangan bagi partainya untuk kemudian mendapatkan tiket, ya, bagi sosok ketua partainya. Nah, itu juga akan berdampak terhadap misalnya terhadap perolehan kursi, sebab memang momentumnya bersamaan, waktunya bersamaan di tahun 2024. Kalau misalnya dia muncul, tentu ini juga beririsan kepada perolehan kursinya, karena memang pileg di 2024, perolehan kursi di pileg 2024 itu menjadi syarat pengusungan terhadap calon gubernur dan wakil gubernur di Pilgub 2024. Nah, tentu saja ini akan menjadi sebuah kajian yang serius, saya katakan, yang kuat, yang harus diseriusi oleh partai politik mulai struktur pusat maupun tingkat provinsi, bahwa sesungguhnya tampilnya bakal cagup di internal partai, apalagi sosok Pak Ketua DPD satunya ataupun provinsinya diusung, itu jelas berpengaruh terhadap perolehan kursi, mampu mendongkrak terhadap perolehan kursi di pileg, Kadir. Karena memang ini adalah kebutuhan calon gubernur itu adalah kebutuhan di tingkat provinsi, dan anggota DPR juga adalah kebutuhan di tingkat provinsi. Ini simbiosis, sangat beririsan, dan begitu pula dampak-dampak elektoralnya juga beririsan. Yang kedua, Pak Remes tentu saja tidak bisa percaya diri bahwa Pak Remes lah sebagai sosok utama, sosok tunggal, figur tunggal yang kemudian akan mendapatkan tiket untuk pemenangan di Sulawesi Selatan. Di samping untuk kemudian meyakinkan dan memastikan popularitas, elektabilitasnya dan kekuatan elektoralnya, tentu saja ada banyak figur di internal. Begitu pula saya pikir Partai Nasdem ini selama ini menurut pantauan saya terbuka untuk figur lain, ya, figur di luar pengurusnya, kadernya, ketika kemudian itu cocok atau punya kesamaan mungkin platform dan seterusnya. Dan begitu pula saya pikir kekuatan elektoral bagi figur lain itu bisa saja diusung. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya masih ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan secara internal untuk menyelesaikan diskusinya, apakah mengusung ketuanya atau kader luar, kader lain, bupati lain, wali kota lain, atau misalnya gubernur lain, untuk kemudian, atau pejabat lain di struktur kelembagaan lain untuk diusung. Tentu saja ini menjadi sebuah opsi-opsi yang menjadi yang perlu diperhatikan barangkali oleh Partai Nasdem itu sendiri di Selatan, begitu pula di nasional. Yang ketiga, tentu saja Partai Gerindra hari ini saya katakan tadi bahwa sosok anggota DPR RI 2 periode dimandat, diutus untuk kemudian kembali ke daerahnya, ke provinsi, untuk kemudian menjadi ketua umum. Saya pikir ini tidak akan berhenti begitu saja. Oleh sebab itu, Kak Kadit, tentu saja Pak Andi Iwan Darmawan Aras sebagai ketua DPD 1 Partai Gerindra Selatan ini memiliki tiket yang paling jelas menurut saya, tidak mengatakan kepastian, tetapi
lebih jelas, lebih confidence Andi Iwan Aras ini kemudian mengendarai partainya dan mendapatkan tiket SK usungan dari Pak Prabowo ketimbang misalnya tokoh-tokoh yang kita sebutkan tadi. Karena memang faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Di samping itu saya pikir kekuatan finansial, ya, kekuatan geo dan seterusnya. Tentu saja Geo Tengah ini cukup kuat dan selama ini memang dikenal solid dalam mendukung figur-figur yang berasal dari Geo Tengah ini, Kakak Dek. Di samping saya pikir itu adalah kekuatan figur di pusat selain Pak Prabowo yang hari ini secara elektoral sebagai capres di Selatan ini cukup kuat, ya, elektoralnya. Begitu pula ada Bapak Sandiaga Uno sebagai kader pengurus daripada partai Gerindra Dia itu sendiri. kedua terkuat setelah Prabowo di Sulawesi Selatan. Nah, itu saya pikir berdampak betul karena memang Pak Sandi ini selain adalah orang Indonesia Timur Selatan yang punya irisan Bugis Makassar, darahnya tentu saja ini juga menambah daya dongkrak dan daya gedor bagi sosok Andi Iwan dan Romawan Aras untuk tampil. Dan hari ini saya pikir perlu ada langkah-langkah taktis, ya, langkah-langkah sistematis terukur bagi sosok Andi Iwan dan Romawan Aras untuk kemudian bekerja untuk kemudian mempersiapkan dirinya, ya, untuk menatap Pilgub 2024, Kakak. Saya kira gitu. Baik, sahabat dan sobat TVSO, kalau dilihat dari 3 pimpinan menurut kajian analisis Dr. Ridwan Pawalang, memang Andi Iwan Darman Aras dianggap yang paling terjamin bisa mendapatkan tiket dan sekaligus juga ketika dia bergerak bisa mendongkrak perolehan suara dan kursi Gerindra, karena selain dia ada seorang Prabowo dan ada Sandiaga Salahuddin Uno yang menjadi good voters dalam membantu Partai Gerindra memenangkan pileg di Sulawesi Selatan 2024. Terima kasih Dinda Dokter. Kita sudah membahas ini, saya kira sudah tuntas sesuai dengan tema. Sampai jumpa lagi pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.